Hai, jumpa lagi bersama saya Ayu Wulandari dalam Sang Kreator. Nah, kali ini tim Sang Kreator berkunjung ke Kabupaten Majalengka untuk menjumpai salah seorang warga Majalengka yang memang memiliki kreativitas tinggi memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sebuah karya yang memiliki nilai seni dan juga nilai guna. Siapakah sosok Sang Kreator kali ini? Yuk, ikutin saya. Nah, ini sekarang Ayu sudah bersama sang kreatornya kali ini, yaitu Bu Mimin. Bu Mimin ini yang menginisiasi ibu-ibu di Desa Palabuhan, Kecamatan Sukahaji untuk sama-sama berkreasi memanfaatkan barang-barang bekas yang kemudian diolah menjadi sebuah karya yang bernilai seni dan juga nilai guna. Nah, Bu Mimin, ini teman-teman ibu-ibu di kelompok ini sedang mengerjakan apa nih, Bu? Ini membuat kreasi bunga dari limbah yang sudah terpakai. Ya. Itu seperti dari sedotan, dari bekas itu keranjang bunga. Iya. Terus ini kayak tempat buah gitu ya? Iya, bungkus buah. Ini dari milku. Ini kalau di bank sampah biasanya ya ada yang buang-buang mute-mute di kantong bisa diambil. Aksesorisnya. Ini juga dari strepom dari pop mie. Oke, dari bekas tempat mie ya. Dimanfaatkan jadi pot. Nah, kalau boleh tahu, Bu Mimin ini sudah berapa lama nih memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sebuah karya? Untuk di bank bekas ini baru 1 tahun jalan, Bun. Karena yang dulu saya belum terpikirkan harus dimanakan, taunya yang ini suka dibakar, gitu. Nggak tahu manfaatnya. Setelah ada pelatihan dari desa, ada bimbingan pembuatan bunga, pembuatan vas bunga seperti ini dari botol aqua gitu. Jadi kami berusaha belajar membuat memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Seperti ada bekas soklin, saya manfaatkan buat bunga. Gitu. Oke, jadi sebenarnya mah karena ada pelatihan dari desa, kemudian Bu Mimin jadi lebih semangat begitu ya untuk memanfaatkan barang-barang bekas. Beragam barang bekas dimanfaatkan sama Bu Mimin, bisa menjadi pot bunga, terus juga ada riasan meja, botol, bahkan tadi Ayu lihat ada akuarium gitu dari galon yang bisa diisi air, kemudian nanti dikasih ikan-ikan kecil gitu. Itu lucu banget, Bu. Nah, kemudian untuk mendapatkan barang-barang bekas ini gampang tidak, Bu? Gampang, Bun. Ini dari kebetulan kami ada bank sampah udah berjalan 2 tahun lebih. Ya itu ininya biasanya dibuang, jadi saya manfaatkan. Gampang untuk ini, untuk bahan baku. Oke, kemudian kalau misalnya lebih gampang mencari bahan bekasnya atau lebih gampang mengajak ibu-ibunya untuk sama-sama berkreasi nih? Sama-sama gampang. Sama-sama gampang, gak susah kalau ibu-ibu di sini ya? Alhamdulillah ibu-ibu PKK-nya, kadernya pada semangat, jadi nggak susah, Bun. Oke, biasanya seminggu berapa kali? Kalau pembukaan bank sampah seminggu sekali, pertemuan khusus 1 bulan sekali. Kalau untuk membuat ini 1 minggu sekali kami mengadakan pertemuan. Oh, biasanya kalau Bu Mimin sendiri di sini aja buat kreasi kayak gini, atau mungkin di rumah juga kalau lagi santai gitu, bikin juga nggak, Bu? Yang lebih banyak ya di rumah gitu. Oh, di rumah? Iya, biasa sehari bisa berapa barang yang dihasilkan? Ini cuma 1 hari. Oh, ini 1 hari? Iya. Wow, padahal nampaknya rumit banget ya. Harus menggunting dulu, ada proses pengeleman dan lain sebagainya. Wow, keren banget. Berarti seharian Bu Mimin nggak ngapa-ngapain tuh, bikin kayak gini doang? Ya, habis masak. Takutnya lupa masak, lupa nyuci gitu ya? Enggak ya, Bu ya? Enggak, masih rumah tangga nomor 1. Terus kalau misalnya
misalnya untuk melihat referensinya gitu Bu ya, selain dari pelatihan atau Bu Mimi juga suka lihat-lihat YouTube misalnya untuk wah ini bisa dimanfaatkan jadi ini misalnya gitu atau gimana? Lihatnya dari mana referensinya? Ada dari YouTube, ada dari lingkungan hidup, dari lingkungan hidup juga mendukung. Oh gitu, oke. Saya pengen tahu deh, sekarang Ibu mau bikin apa? Ini pot bunga dari Aqua ayam-ayaman. Oh ayam-ayaman, boleh Bu sambil dibuat Bu? Iya. Ayo juga bisa sambil bantu ya. Gunting na tayo. Tinggal ini aja pun gampang, tinggal dibagi. Ini kepala, kita potong 4, ini untuk sayap. Tapi kepala agak susah jadi di hektar aja. Itu sebelumnya dicat dulu ya? Iya. Lebih gampang di itu dulu nanti. Diwarnainya pakai apa Bu? Ada cat. Cat, Cat, cat tembok. biasa. Oh cat biasa. Tapi kalau untuk bunga saya pakai akrilin. Kayak cat kayu gitu ya? Ini bukan akrilin. Tentunya. Oh iya. Ini bunga khusus. Akrilik namanya. Akrilik. Ini untuk bunga. Kalau itu terlalu tebal nggak bisa Campur. dikira-kira Iya. gitu, tebal. Wow, ini juga keren nih. Ini dari apa sih? Styrofoam bun. Ini cowet atau apa Bu? Iya. Berarti cowetnya masih bisa dipakai dong? Ya, nggak bisa dipakai jadi. Oh, udah nggak bisa dicat dipakai. lagi gitu, iya. Oke. Nah, ini dari styrofoam digunting, membentuk bunga, kemudian diwarnain pakai cat akrilik. Untuk dannya sendiri pakai apa nih Bu? Ini pakai kawat sama koran. Oh, koran dililit kawat lalu diwarnain seperti kayu ya. Iya. Nah, bawahnya ini lilin atau bukan? Lilin kan kalau itu terlalu banyak lilin. Iya, jadi lilin-lilin bekas nih nampak seperti bebatuan batu hias yang putih-putih gitu ya. Oke, ditambah kalau ini kayaknya bukan daur ulang deh, udah Bukan. jadi gitu ya? Iya. Pemanis. Biar nggak semua dari sampah. Sama ini dililit kawat, tali kawat ya? Iya, dari kawat. Oke, boleh dilanjut lagi Bu Mimin. Iya. Ayo pengen tahu hasilnya kayak gimana sih? Oh, jadi Bisa tinggal masukin dimasukkan sini. aja. Oh, contohnya kayak gitu, iya. Buka nggak nih? Oh, ini kenapa dibungkus Bu? Iya. Biar nggak kena debu ya? Iya. Oke. Kenapa buku botolnya dimasukin? Biar kalau mau ganti-ganti, jadi nggak bosan. Oh gitu. Hari ini botol, besok yang seperti itu. Tapi ini kayaknya bagusan ininya deh Bu. Maksudnya pengen dikeluarin dari si ayamnya kayak gimana bentuknya? Iya. Nah, oke kita buka. Ini udah cantik kok. Ini dari botol bekas. Iya. Kemudian dilapis sama ini bekas apa ya Bu? Khusus kain ada. Oh, oke khusus kain. Terus ininya juga kayaknya bekas tepian-tepian baju Iya, gitu yang baju, udah gak iya. kepake ya. Dikasih mute. Ini juga bekas-bekas yang dari kantong ada yang dibuang ke bank sampah. Iya. Termasuk nih kain perca mungkin Iya, ya. perca. Kain perca ditambah Itu styrofoam. aksesoris dan ini styrofoam Ini dari menyerupai. tutup bekas ini apa gas. Kalau gas ada tutupnya tuh. Oke, dari tutup gas aja masih bisa dimanfaatkan jadi kelopak bunga. Nih, Menarik seperti sekali ini. nih. Termasuk ini sedotan ya, sedotan minuman. Sedotan. Oke. Jadi deh buat pajangan di meja. Oke, Bu Mimin Ya. dan ibu-ibu yang lain selamat melanjutkan pekerjaannya ya. Nanti kita nantikan hasilnya seperti apa nih kreasi dari ibu-ibu kelompok 1. Bu Mimin, ayo pengen geser lagi dong ke kelompok lainnya karena di sana juga masih ada 2 kelompok nih yang tentunya masih membuat karya seni dari bahan-bahan bekas. Oke, ini mau dibuat apa sih Bu?
buat cangkir. Oh, ini yang udah jadinya kayak gini. Bisa buat tempat bumbu, bisa. Oh, nanti bakal dibuat seperti ini nih dari kaleng bekas minuman ditambah apa namanya? Ini nih pakai Kayak seperti perca sama. teko gitu ya, dibuat Iya. kayak menyerupai teko. Nah, kalau Bu Mimin sendiri seringnya buat apa sih kreasinya kayak tadi pas bunga, Iya. apalagi? Oh, selain pot bunga itu galon-galon bekas kan sayang, jadi kalau dijual cuman 1.500, jadi dimanfaatkan untuk akuarium, untuk budik dambar karena di sini lagi ngetren budik dambar. Ya. Jadi Kita saya buka. bukakan budik dambar. Paling gampang bikin apa sih Bu? Yang paling sulit juga bikin apa? Yang paling gampang bikin bunga, paling sulit bikin budik dambar. Yang nanti Apa? budik dambar yang Oh, nanti ya ditunjukin sama Bu Mimin. Ini nggak apa-apa dibuka ya Bu ya, biar tahu nih seperti apa. ini takut debu. Kita unboxing dulu. Ini alasnya dari apa Bu? Ini dari Stepop. Oh, styrofoam dibalut sama kain flanel. Iya. Kain flanel ditambah renda-renda bunga di sampingnya. Boleh taruh di sini. Terus dialasin lagi nih pakai kain flanel dan juga aksesoris. Oke, ini pemanfaatannya bisa buat tempat bumbu kayak misalnya merica gitu ya. Buat Lada minuman. hitam boleh. Buat minuman juga boleh. Aman. Karena ada pegangannya. Ini hasil karya siapa, Bu? sedikit Sulitnya itu dalam membuka tutup, Bu. Kenapa? Yang harus lama digosok-gosok. Oh, untuk membukanya. Yang lama tuh ini. Kalau sudah gini cepat. Biar apa tuh, Bu? Biar aneh sih copot kayak itu. Ininya. Jadi copot. Oh, biar cepat lepas. Jadi harus digosok-gosok dulu gitu ya. Oke, nah kebetulan di sini juga ada Bu Camatnya, Bu Camat dari Sukahaji ya. Oke, nah Bu Camat ini kan warga-warga Sukahaji ternyata kreatif gitu. Barang-barang bekas aja dimanfaatkan jadi sebuah karya yang bahkan punya nilai guna nih seperti ini, bisa buat tempat minum atau tempat bumbu gitu ya. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan sendiri gitu ya, seperti apa sih untuk mendukung ibu-ibu di sini supaya lebih kreatif dan lebih produktif? Kami dari kecamatan bekerja sama dengan pemerintahan desa berupaya memberdayakan tim kesejahteraannya, tim PKK dengan arahan juga dari PKK Kabupaten. Kami berupaya untuk bekerja sama dengan tim penggerak PKK kecamatan dan tim penggerak PKK desa, berupaya untuk bisa menggerakkan masyarakat supaya bisa lebih kreatif dan inovatif, sehingga tentu saja dapat memberdayakan masyarakat, dan kami berharap itu bisa menambah pendapatan masyarakat. Baik, kami juga pengen tahu nih tanggapannya dari ASDA ya Bu ya, mewakili ASDA? Oh dari PKK, oh PKK Kabupaten. Nah kalau kalau melihat sosok Bu Mimin sendiri seperti apa nih? Beliau memang orang yang kreatif dari dulunya atau gimana? Ya, beliau orang yang kreatif, dulu sebagai KPR, sekarang berpindah juga, dia masih tetap semangat Iya. untuk membina desanya. Dan Ibu juga berdomisili di desa ini, di Kecamatan Sukahaji. Oke, baik. Wah, jadi ibu-ibu di sini sering mendapat pelatihan dari Bu Mimin atau gimana? Sering ya? Oke. Oke, Bu Mimin, pengen tahu dong, ini untuk praktek membuat botol minumnya atau tempat bumbunya kayak gimana prosesnya, Bu? Kalau tadi kan kita ada digosok dulu gitu ya untuk membuka tutup botolnya, terus gimana lagi, Bu? Gosok, baru itu diangkat. Habis digosok apa lagi, Bu, tahapannya? Udah diangkat, kita potong ini, potong segini. Oh, dibolongin atas bawahnya. Enggak, ini buat
pegangan, Bun. Ini buat pegangan seperti ini. Ya. Buat pegangan. Itu dari, oh ya, oke. Nanti kasih kain pecah. Atau ini dari kresek bekas. Ya. Dibentuk seperti ini. Lalu dibentuk. Pakai lem. Oh, langsung dilem. Iya. Oke, langsung pakai lem tembak. Ya, pakai lem. Itu ya, udah nempel sendiri. Oh ya, abis dilem ini gimana Bu? Udah dilem, dikasih tutup. Tinggal lem di bagian tutupnya. Iya, betul, sama. Oh sama juga nih, dikasih lem biar nempel ya. Abis gitu udah deh, tinggal ngepasin tapi pakai karet ini biar Biar nggak longgar. oh biar nggak longgar. Oke. Soalnya kalau nggak pakai karet dia gampang jatuh gitu loh. Jadi kalau pakai karet setidaknya bisa agak nempel dan lekat gitu ya. Oke, gampang sebenarnya ya. Untuk prosesnya, untuk tahapannya simple, tapi mungkin pengerjaannya lumayan sih, lumayan memerlukan waktu. Nah, kalau Bu Mimin sendiri barang-barang di rumahnya pemanfaatan dari daur ulang semua enggak? Semua enggak. Enggak. Sebagian. Sebagian ya. Piring nggak bisa. Piring? Piring nggak bisa. Karena kalau bisa juga dari koran. Ya. Tapi buat yang kering-kering. Oh, kayak yang dilinting, koran yang dilinting Iya. itu ya. Oke, baik. Kita geser lagi Bu Mimin ke tempat satunya lagi boleh? Boleh. Terima kasih Bu Camat dan ibu-ibu yang lain. Selamat melanjutkan pekerjaannya ya. Nah, masih ada satu kelompok lagi. Karena di kelompok ini barangnya beda nih. Oke, kita sekarang sudah bersama ibu-ibu dari kelompok lainnya dan di sini sedang buat apa sih Bu Mimin? Membuat pot bunga dari galon bekas dari Iya. plastik mineral. Oh, jadi ini tuh bisa buat pot bunga, bisa juga buat akuarium ya. Wow, keren nih. Jadi tahapan pembuatannya seperti apa, Bu? Nah, ini Galon. dibagi dua gitu. Dibagi dua, dikasih bolong bawahnya Oke. seperti ini. Oh iya. Ya, Oke. dikasih bolong, lalu dimasukkan. Udah ke dibolongin, dikasih kayak gini. sini. Hidrat dari dalam. Oh, ditarik. Ya, Dikencangkan nih. dari dalam. Oke, jadi yang diangkat-angkat ini juga kuat. gitu ternyata. Oke, nanti ini diisi air, Iya. bisa dikasih tambahan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Iya. Sama ikan hias juga. Multi jungkel ya teh Bu? Bu. Tegak gitu ya. Takutnya jadi meleot gitu habis diisi air. Bisa juga buat bunga. Iya. Dikasih tanah ya. Dikasih bolong kalau Dibolong-bolongin buat sirkulasi udaranya gitu. Nah, kalau ide membuat ini siapa awalnya? ya lihat dari YouTube. Lalu dipraktekkan dan ternyata berhasil. Oke. Nah, di sini juga ada perwakilan Bu Asda ya dari Kabupaten Bu Sekda, perwakilan dari Bu Sekda. nggak bisa Jadi diwakili sama ibu-ibu. Nah, kalau dari pihak kabupaten sendiri, pemerintah daerah setempat, ada nggak sih dukungan yang diberikan untuk ibu-ibu di sini seperti Ibu Mimin yang memang kreatif gitu ya, mengolah barang-barang bekas menjadi sebuah barang yang bernilai karya seni gitu. Iya. Nah, seperti apa Baik, dukungannya? Tentu saja ada. Kita mengadakan pelatihan dan pembinaan seperti langsung terjun ke desa gitu. Iya, baik. Dan ternyata kalau dari pelatihan itu ibu-ibu yang di sini semakin berkembang gitu ya Bu ya? Ya, alhamdulillah Bu, semakin berkembang. Dan juga kita nanti setelah hasil dari sini dari desa dibawa ke kabupaten, nanti di kabupatennya juga pemerintah daerah disalurkan ke tempat yang misalkan ada Pameran gitu ya Bu ya? ya, ada bazar-bazar seperti itu. Oke, jadi pemerintah daerah kabupaten juga mewadahi nih untuk ibu-ibu yang produktif untuk barang-barangnya sendiri dibantu dalam pendistribusiannya, dalam penjualannya melalui stand-stand pameran gitu ya.
Betul, wah keren nih. Jadi semakin semangat buat Bu Mimin berkarya kalau gitu ya. Karena si produknya tidak berhenti di kita, tapi juga ada yang membantu pihak lain untuk menyalurkan pendistribusian dan juga penjualannya. Nah, Bu Mimin, kalau kedepannya pengen apa lagi sih? Udah ada kepikiran belum sampah ini nanti bakal dibuat seperti apa gitu? Untuk selanjutnya kami mengembangkan sabun sama lilin. Ya. Jadi selain sampah ini terus berkembang, kami lola yaitu program lagi buat lilin sama sabun. Jadi si sabunnya bahannya dari lilin? Bukan, sabun dari jelantah. Oh, sabun dari jelantah. Nanti bau minyak dong, bau ikan asin nggak? Aman. Oh gitu, jadi nggak lengket ke badannya? Iya. Oh, dan udah berhasil? Alhamdulillah. Ibu udah pakai, ini pakai kesini pakai ikan, oh enggak. Bukan buat mandi, jadi buat apa? Pakaian, buat itu yang hitam-hitam. Oh, buat mencuci pakaian. Iya. Boleh kali ya ditunjukin, jadi si sabun ini dari minyak jelantah. Kita kan jadi worry gitu ya, takutnya malah bikin kotor, tapi ternyata enggak. Nah, saya kira ini kue loh tadi. Aman. Oke. Yang Iya. lap-lap cepet bersih. Oke, jadi udah nggak kecium sih bau jelantahnya, mungkin udah ada campuran bahan apa lagi gitu Bu? Ini dari jelantah dicampur itu apa? Soda api. Iya. Tambah air mineral. Cuma 3 itu. Dicampur, dimasak dulu nggak? Enggak. Oh, Semua mentah. semua mentah, lalu dikasih cetakan. Iya. Udah mentah, masukin ke cetakan. Oh, kita nanti kalau pas menggunakannya berarti ini si sabun dicairkan dulu atau digosok-gosok ke pakaian? Oh gitu. Ini dijual juga ya Bu? Dijual. Berapaan sih satunya Bu? Ini baru 1.500. 1.501. Bisa dipakai buat berapa baju? Banyak Bu. Gimana bajunya kotornya? 2 bisa itu. Oke. Banyak. Ini idenya dari mana Bu? Dapat ide ini? Kebetulan di sini ada Patriot, jadi dia itu memberi latihan buat sabun dari jelantah. Wow, menarik Kerjasama nih. dengan Patriot. Patriot itu apa? Patriot Desa, pendamping desa. Oh, oke. Ini keren nih. Bisa memanfaatkan minyak jelantah karena di rumah kan pasti ini banyak banget ya, daripada dibuang gitu aja mending dipakai buat sabun ya lumayan, buat nyuci baju kotor nggak mesti beli sabun lagi. Oke, selanjutnya kita lihat buat yang lagi bikin pot bunga. Ini dicat juga, menggunakan cat apa nih? Cat minyak atau cat kayu atau cat apa? Cat minyak. Cat minyak ya. Oke, suka-suka aja nih diwarnain gitu ya. Seperti itu hasilnya. Nah, kalau pemirsa pengen tahu hasilnya ini di sebelah kanan Ayu. Jadi bisa dikolaborasikan antara ikan hias dan juga tumbuhan lidah buaya. Selain ikannya bisa berkembang dengan baik dalam akuarium ini, tumbuhannya juga bisa berkembang dengan baik nih, karena mendapatkan air dari akuarium. Kalau di sebelah sana, ini saya lihat dulu ya Bu ya. Nah, kalau ini pot bunga, jadi si potnya ada 2 tempat ternyata, di bawah bisa, di atas juga bisa. Lucu ya hasilnya, apalagi kalau udah dicat warna-warni seperti ini. Bisa ditaruh di depan halaman rumah. Jadi buat teman-teman nih yang nggak punya budget buat beli pot, kayaknya bisa deh ya dari bekas galon. Oke, Bu Mimin terima kasih nih waktunya. Terima kasih juga ide-idenya. Semoga ibu-ibu yang lain juga makin semangat untuk berkarya dan lebih produktif lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih juga nih buat teman-teman di rumah yang sudah menyaksikan program Sang Kreator. Nanti kita ketemu lagi tentunya dengan menghadirkan sosok-sosok kreator lainnya. Sampai jumpa dalam Sang Kreator selanjutnya. Boleh sampai jumpa di sana. Tetap berkreasi dan terus menginspirasi.